Waduh, Kami perwakilan dari tim Kasih ya, yang menjadi amanah yang diamanahi surat deklarasi ini sesuai dengan perintah dari Gitarwa dan semua jajaran dari Galuh Panjang Patmantan apa ya? disuruh untuk membakar surat deklarasi ini. Jika apapun yang terjadi nanti, memang kami hanya perintah menjalankan perintah. Maafkan kami sebesar-besarnya. Kemudian Kemudian kalau kita ngomong dulu nanti takutnya nggak dibolehin. jika jenengan tidak percaya, Tuan Raja bisa nonton videonya nanti. Kalau misalkan ini salah pilih, subscribe. Jangan lupa ya, subscribe. Nah, ini kayaknya cukup ini. Ya paling enggak, ini kita melakukan ini tuh ada alasannya loh. Awas, kelihatan. Makanya gimana Di atas batu kali Mas. di bawah? Apa sih? Bah, kita punya kamera nih, Bah. Hah? Nah, tadi ini batu kok keras, Mas. Ini mau tinggi banget, Mas. Ya. Ini siapa Mas? Ya, Gak nempel batu. nggak nempel batu ya. Nah, Tingkrangin dia, minta tingkrangin. Anu, kayu sih isolator apa konduktor kan? kayu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pangapuran ini gede. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nggak ada reaksi. nggak ada reaksi apa-apa yuk. Apa batunya salah Mas? Mau ada batu yang lain? Mas, tapi sih itu kita Pak, asli apa palsu? Kita Pak, asli apa palsu? Iya, takutnya itu deh. Asli kok. Langsung Mas. Mas. Tunggu loh. Wah, Bibi ada palsu. Takutnya itu loh. Manipulasi loh. gitu. Jadi bisa. Oh, matiin. Habis lah, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Mas. Asli lah. Hah? Asli. Ini gak ada reaksi apa-apa ini. Terus gini loh, Mas. Asli loh. Nah, yang boleh kamu lakukan kayak gini Mas loh. Asli. Aku. Itu bakal lagi Mas sisanya. Tanggung. Sisa mana ini? Sisa wil. Itu belum ada reaksi apa-apa. Gimana gua suruh bakar udah dibakar ini, Bok. Harus yakin saya, jangan meragukan orang. Soalnya kemarin itu banyak manipulasi loh. Habis Mas, udah Mas. Ya habis udah ya. Harusnya bakar api yang gede itu kan sama kayu-kayunya kali. Ya. Gede. Apa salah batu kok? Aku takutnya kok, curiganya kok. Sabar ya, semuanya instan toh. Ini udah habis tapi Bu. Asal palsu. Gede Mas. Itu apa Mas belakang Mas? Nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Quick. Siapa? Yang kita. Yang kemarin sing bawa kampak. Quick. Bukan yang bawa kampak gitu. Itu ada yang bawa kampak, Bang. Yang mengaku sebagai margawi. Ya. Yang bawa Mas nih. Oh, cepat saya mau interaksi.
Kenapa itu memang? Loh, terus deklarasinya dipegang lagi tuh. Hah? Mana? Ini sudah kebakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ini siapa ya mas? Bukan. Hati-hati mas itu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi kemarin sama apa ya? Berarti yang kemarin palsu, yang ini asli kali. Kalau ini palsu lagi gimana? Itu dikasihkan. Ini ada yang mau disampaikan itu bukan? Ah ya siap. Silakan Tuan Margawi dengan senang hati. Mas. Assalamualaikum. Bersoraklah untuk kalian atas keberhasilan kalian. Alhamdulillah. Suruh. Apakah ini surat deklarasi Tuan Margawi? Benar sekali. Lantas apa yang telah saya bakar tadi? Itu adalah salah satu kehebatan kerajaan Galuh Panjang, di mana semuanya seakan menjebak dan seakan membiarkanmu seperti jatuh ke jurang. Akan tetapi kerajaan Galuh Panjang tahu mana isi hati yang murni dan mana yang hanya tujuannya duniawi. Apakah boleh saya membukanya? Silakan. Perjalanan ini sangatlah panjang Tuan Margawi. Kan asli, Mas. Bakar. Saya merasa terkecoh. Saya merasa pusing. Terpengkal-pengkal. Dengan demikian, berarti sama halnya kau mengakui penjagaan dari kerajaan Galuh Panjang itu sangatlah ketat. Wow, Benar. masih utuh seutuhnya. Berarti kita benar. Belakangnya udah nggak ada. Surat tulisan belakangnya. Karena perjalananmu sudah selesai. Berarti ini sudah tidak ada lagi. Benar sekali. Berarti kita benar. Lolos. Ada satu hal yang harus kalian lakukan. Apa itu Tuan Margawi? Senang sih senang. Ini yang sejatinya kau cari. Apakah ini kunci? Apa, Pak? Berbentuk seperti kunci ini Tuan Margawi. Memang itu adalah kunci yang kau butuhkan untuk membuka sebuah gerbang, yang dimana gerbang tersebut di dalamnya ada harta dan wabah yang sedang ingin kau pisahkan itu. Alhamdulillah. Coba sekopong apa punya? Dekat top. Kunci itu adalah kunci membuka gerbang. Jumlah kunci itu adalah 1. Maka yang diperkenankan membuka hanyalah 1. Cuma satu orang berarti? Benar sekali. Saya bertanya di antara kalian siapa yang akan menjadi wakil Mas Gana. Untuk apa? membuka gerbang itu Mas dan Gana. menyelesaikan tugas kalian sendiri, memisahkan antara harta dengan wabah. Saya sendiri tidak apa-apa. Oh, itu harus satu. Jika demikian, maka ada perjalanan yang harus kau tempuh kembali. Akan tetapi perjalanan ini akan saya tuntut langsung. Karena itu menjadi tugas saya, menjadi titik keempat, yaitu mengantarkanmu menuju ke gerbang itu.
Sendirian apa? Boleh ditemenin? Seorang diri. Tidak apa-apa, baiklah Tuan Marsalik, akan saya ikuti jenengan. Baiklah. Perkenalkan diri kalian masing-masing. Nama kamu siapa? Hah? Saya dulu loh. Saya dulu. Saya ini. Nama saya PM2 Alam, Bang Marcel. Hendra. Saya anak lanang, bisa Husni lah. Hendra. Saya Kanang Setioko, biasa dipanggil Kase. Saya Badangik. Husni. Saya Diki Prawanto. Husni. Yohan Kendana. Saya mendengar ada satu rekan lagi. Robot. Trisna PR Budi Raharjo bin Joko. Baiklah, Komplit dia. nama-nama yang sudah disebutkan tadi akan dituliskan dalam sejarah kerajaan Galuh Panjang sebagai pahlawan-pahlawan yang telah membantu Galuh Panjang. Walaupun hanya sekedar memisahkan wabah dengan harta, akan tetapi jika tidak dilakukan oleh makhluk yang amanah, maka akan disalahgunakan. Bukan begitu? Ya, begitu. Baiklah. Jika demikian, maka saya akan memberikan satu amanah lagi. Apa itu? Karena surat deklarasi ini bukan kepemilikan Galuh Panjang, melainkan kepemilikan Rantai Panjang. Maka tugas kalian adalah mengembalikannya. Sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Karena ini menyangkut atas kedaulatan sebuah negara maupun kerajaan. Enggak, posisinya kan sekarang ini. Ya nanti kamu bertiga, berempat fokus pengembalian itu Rantai Panjang. Ke alamat yang kemarin itu. Gimana dikasih apa tanda apa macam begitu. Nanti musuh apa? Jangan Bawa bilang aja kemarin ketemu si siapa itu teman apa penjaganya kemarin. Kalian tahu tempatnya? Tahu. Masih mengingatnya? Masih. Kalau masih. Maka itulah yang harus kalian lakukan. Mohon maaf sebelum ini jenengan pergi sama sekarang boleh foto bentar. Tenang ya Mas. Ya. Maksudnya Biar ini apa? Jenengan kan mau mencatat di sejarahnya. Ya kesimpulannya mirip seperti itulah. Momen. Kita buat dokumentasi. apa yang harus saya lakukan? Berdiri aja ini nanti di foto. Bergaya. Ini nggak apa-apa. Ayo Mas. Bentar Mas. Punten madep sini. Ini. Jarinya tolong begini. Ini acungkan jempolnya. Jangan begini gini aja. Enggak Mas. Ya buat tenang-tenang. Kamu. Wis. Dik. Bang Marcel. Ayo madep sana. Bentar lagi Mas. Sudah. Ya, makasih. Itu bertujuan untuk mengenang. Mengenang, ya. Nanti dibuatkan gambar. Kabar. Seperti itu, guys. Ya. Macam. Bahkan kalian pun sama dilukis. Iya. Tadi catat namanya. Gambul kuningnya jangan dibilang ya. Kalau Ini belum selesai. Saya pikir jangan terlalu bergembira. Oke. Saya harap kau melanjutkan tugasmu. Yang pertama memisahkan antara harta dengan wabah. Yang perlu diingat, kau juga harus mengamankan di mana wabah itu harus disembunyikan. Nanti saya yang ikutin saja perintahnya seperti apa. Baiklah, mungkin sedikit memakan waktu. Saya harap kau bersabar. Siap. Baiklah, saya pamit untuk kalian semua. Marcel, hati-hati. Diki. Sedangkan dirimu ikut bersamaku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin dong, cukup. Ini kurang ketampung ini. Bro, apa kayak dukung hebet. Ini kita bagi tugas ya. Saya ikutin perjalanan, lanjutkan perjalanan.
ini jangan sampai tergiur apapun di jalan. Siap. Yang penting tujuannya Ke lokasi kemarin, nanti kembalikan ke penjaganya, suruh ketemu langsung dengan rajanya. siap. Ya kita semua ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim berhasil. Semoga berhasil. Amin. Amin. Liwati kalian dulu, ngontarin aja. Ayo, berangkat dulu ya. Ya. Mas, Tadi ada Mas. apa? Mas, itu potongan singkalen itu, Bok. Ya. Bawel ya. Ayo Bang, disampaikan. Baik teman-teman, kita sudah muter-muter dan saya rasa ini juga sudah sampai di daerah Kerajaan Rantau Panjang. Lagi pula patokan yang kita ingat juga yang kalenan yang tadi Wan itu kan? Iya. Ya kan? Iya betul, udah lewat. Tapi kita udah keliling tidak menemukan tanda-tanda atau energi-energi. Apa mungkin kita sudah terlalu siang jadi nggak ada energi-energi. Akhirnya kita sempat berunding tadi ya Wan? Ya. Sempat berunding, berinisiatif untuk menarik pihak dari Kerajaan Rantau Panjang yang kemarin kita pernah jumpai seperti itu. Ya si penjaganya ya. Ya penjaganya. Ya mudah-mudahan beliau berkenan lah. Jadi nanti kita menyampaikannya kan gampang. Ya kita memutuskan untuk mencari penjaganya karena jika kita langsung menembus rajanya rasa-rasanya kurang sopan ya Kurang Bang. sopan juga karena kemarin juga urutannya kan Seperti itu. penjagaan. Awas Bang, belakang Bang, awas. Ngomong apa nyebut itu? Wih, gue jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalian lagi. Selamat datang kalian di pusat pengobatan Rantau Panjang. Masih kenal kami berarti kan? Ingat? Saya masih mengingat wajah-wajah kalian. Ada kepentingan apa lagi sehingga kalian datang dan memanggil saya untuk menemui kalian? Padahal tempat saya sampai ke tempat ini sangat jauh. Iya, sebelumnya mohon maaf ini kami memaksa jenengan datang sini. Ya kalau mengganggu ya mohon maaf banget. Soalnya ini sudah berenang-berenang juga. Ya intinya kami kesini ingin bertemu dengan jenengan dan tentunya Tuan Raja Rantau Panjang. Karena alhamdulillah berkat jenengan juga lantarannya kita meminjam apa namanya Bang? Surat deklarasi ini. Dan ini niatnya sih kami ingin mengembalikannya tapi kepada Tuan Raja Rantau Panjang langsung. Baiklah, apakah semua urusan yang sedang kau jalani sudah terselesaikan sehingga kalian semua mau mengembalikan surat deklarasi ini? Ya, untuk masalahnya sih sebenarnya belum, masih ada satu langkah lagi. Ya semoga secepatnya selesai. Nah, apa Bang? Mau nambahin boleh? Monggo Bang. Ya, jadi kemarin kan keperluan kita menggunakan surat deklarasi ini sebagai petunjuk untuk menuju ke titik keempat dalam pencarian misi pencarian harta karun, dan kita itu sudah sampai ke titik 4 itu, dan kita perwakilannya sudah dikirimkan untuk menuju ke titik harta karunnya. Maka dari itu surat deklarasi ini sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, ada pesan dari apa namanya ya Mas? Marglawik. Tuan Marglawik ini, deklarasi ini harus segera dikembalikan karena takutnya jika kita pegang terlalu lama justru bisa merusak kedaulatan dari Kerajaan Rantau Panjang. Sama itu Wan, kemarin kan Mas Ganang yang menerima ini loh. Ya. Sekalian diomongin. Ya, kemarin kan yang menerima ini langsung Mas Ganang, akan tetapi Mas Ganang yang menjadi perwakilan menuju ke titik harta itu, jadi beliau tidak bisa datang ke tempat ini atau mengembalikannya langsung, melainkan kita yang Diberi amanah ya. diberi amanah untuk mengembalikannya tanpa mengurangi kesopanan. Ini hanya terbatas karena adanya urusan harta tersebut, bukan karena Mas Ganangnya malas kesini atau Betul. gimana. Baiklah, Bagi tugas intinya ya Wan. sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena kalian telah menjaga surat deklarasi itu dengan baik, dan kalian beritikat baik untuk mengembalikannya sesuai apa yang sudah kau utarakan sebelumnya. Itu pasti Tuan, maka tetapi tidak bisa dipungkiri
ini kita memegang surat ini tuh bisa dikatakan banyak sekali perjuangannya ya. Banyak banget yang tertarik, banyak banget yang ingin mengambilnya dari kita, akan tetapi alhamdulillahnya ini masih menjadi rezeki kita, tidak hilang dan tidak rusak. Dan juga itu Wan, ini sempat buat benteng kita waktu Ya. ketemu itu. Ya. Sangat luar biasa itu. Sebelumnya entah ini kekuatannya dari mana atau mungkin karena kehebatan Raja Rantau Panjang ataupun jenengan, kita memang sempat menggunakan surat deklarasi ini salah satunya menjadi benteng ya. Jadi ketika ada makhluk yang datang sama Mas Garang sendiri dibuka, Jet langsung tiba-tiba makhluk yang menghadang kita yang berniat merebut ini meleduk itu ya. bisa lebur ketika luar biasa itu. Kalau Di misalnya- sini itu adalah pembelajaran buat kalian semua. Itu adalah kekuatan yang dimiliki dari keturunan Rantau Panjang dan Galuh Panjang. Ya tentunya itu berkat bantuan ya, namanya ini kepunyaan raja itu kan tentunya ada bantuan. Alhamdulillah, makasih. Dan terima kasih kalian telah menjaganya dengan baik. Mau bagaimanapun, yang pasti banyak makhluk yang menginginkan surat deklarasi itu, karena dengan hilangnya atau hancurnya surat deklarasi itu, pastinya kerajaan Rantau Panjang pun akan hilang juga. Ya, benar sekali. Maka dari alasan itu juga kami harus segera ke sini, walaupun mungkin sudah terlalu siang mengganggu peristirahatan jenengan, kami harus segera mengembalikan. Baiklah, sebelumnya saya akan berbicara kepada Tuan Raja terlebih dahulu untuk membicarakan permasalahan ini. Apakah beliau mau berkenan hadir untuk menemui kalian ataupun tidak? Itu bisa nanti saya sampaikan kembali. Siap, tidak masalah. Saya mengikuti bagaimana baiknya menurut Tuan. Betul. Baiklah, sebelumnya saya minta waktu sebentar untuk membicarakan ini terlebih dahulu. Monggo. Kami menunggu di sini berarti. Di sini saja tidak apa-apa. Yang mulia Tuan Raja, di sini kita kedatangan manusia yang waktu itu menemui Tuan Mulia untuk meminjam surat deklarasi Kerajaan Rantau Panjang. Dan manusia ini bertujuan untuk mengembalikan surat deklarasi itu. Apakah Tuan Yang Mulia berkenan hadir untuk menemui mereka semua sebagai utusan Raja Galuh Panjang? Baiklah Tuan Mulia, akan saya sampaikan. Baiklah, jadi seperti ini manusia. Pripun. Tuan Yang Mulia Raja Rantau Panjang berkenan hadir untuk menemui kalian. Wih, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jadi saya meminta satu raka agar beliau masuk ke dalam raka kalian. Istirahat aja dulu, Bang. Ya wis. Tadi nanti ditanyain ini benar apa enggak. Siap. Ini masih lama atau akan langsung datang kemari? Cepatnya kan. Udah masuk inginnya Tuan Raja deh, jangan maksa-maksa. Lamun sih, Tuan Yang Mulia, lagi sibuk apa-apa. Maksa. raganya sudah Laporin kono Tuan Raja. Kamu yang ngerek-ngerek kok. Bukan gerer-gerer, aku tanya lu. Alah. Nomor tamu ya yang itu kok. Lah. Gue datang. Ngomong baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun Tuan. Saya mungkin lancang mengundang Tuan untuk menemui manusia-manusia ini. Akan tetapi ini ada kepentingan untuk mengembalikan surat deklarasi ini. Tidak menjadi masalah untuk saya. Baiklah, silakan. Saya serahkan permasalahan ini terhadap Tuan. Saya akan kembali Tuan. Baiklah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu salim dulu ya. Iya, salim kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong saya. Ngomong saya. Ngomong. Kamu jawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Tuan Raja Ranto Panjang sudah berkenan hadir untuk menemui kita. Yang pertama, mungkin kedatangan kita itu tidak bersama Mas Ganang yang kemarin bertemu langsung dengan jenengan. Kan tapi jenengan masih ingat kita? Saya mengingat. Alhamdulillah. Harus. Ya, jadi Ya harus ingat. yang pertama alhamdulillah berkat bantuan dari Raja Ranto Panjang, perjalanan kita ya memang sempat Berhasil. ada kendala, tapi alhamdulillah Berhasil ke titik 4. berhasil ke titik berapa sih? Empat. Ke titik 4. Dan kita diberi amanah sama Mas Ganang juga sama Margawik untuk mengembalikan surat deklarasi kepemilikan Raja Ranto Panjang. Apakah ini asli? Dicek terlebih dahulu. Monggo Tuan. Ini asli. Kok dibuka dulu anu Tuan? Ya ini yang Ya takutnya kan salah isinya. Saya yang memiliki surat ini. Saya yang menulis surat ini. Saya tahu mana yang asli dan mana yang palsu. alhamdulillah masih lengkap kan isinya. Jika ini dalam keadaan yang buruk, saya tidak akan menerimanya. Juga sebelumnya mohon maaf Tuan Raja sedang sibuk atau tidak? Adakah yang ingin kalian sampaikan? Ya ada, maksudnya pengen bercerita tentang perjalanan juga kehebatan dari surat deklarasi kepemilikan Raja. Saya sangat tertarik jika ingin kau ceritakan itu. Ya kan? Kamu mulai nggak sih? Tuan Raja. Ngapain? Ini mohon maaf ini kelakuan teman saya memang seperti ini Tuan Raja. Ini monggo anu gua karep badhe duduk nih monggo. Tuan Raja. Tidak perlu kau repot-repot. Jadi ya bercerita mumpung Tuan Raja ini sedang tidak sibuk. Alhamdulillah kami pun sangat senang sekali. Tentunya saya pribadi itu jarang sekali bercerita dengan apalagi dengan Raja seperti itu. Ya walaupun saya mudah-mudahan bisa menjadi raja ya. Amin. Rajanya dari Bisa. istri saya sih. Udah ini langsung pada itu aja. Intinya Setinggi apapun kedudukan kami bangsa Jin, perlu diingat, setinggi-tingginya kedudukan bangsa Jin tidak lebih tinggi dari serendah-rendahnya kedudukan bangsa manusia. Jika kalian berharap menjadi raja, memiliki kedudukan tinggi seperti selayaknya bangsa Jin, saya pikir sama halnya kalian ingin menjadi manusia dalam titik terendah. ya saya kepingin menjadi raja untuk ya rumah tangga saya kan seperti itu. Tuan Raja Itu jauh pemimpin. lebih baik. Nah, ya maksudnya seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah saya benar-benar ucapin banyak terima kasih tentunya tim Gase, sedulur juga. Terus saya nggak tahu ya. Intinya banyak yang mendukung dan banyak yang senang sekali berkat bantuan dari Tuan Raja khususnya, apalagi kehebatan dari surat deklarasi. Sempat waktu itu memang banyak sekali yang menginginkan atau mengincar surat ini Tuan Raja. Ada dari pendekar Kampak Ireng, belum lagi makhluk-makhluk margawik palsu, makhluk-makhluk sekitar. Ya, bahkan ada yang mengaku Kunti. anaknya jenengan loh Tuan Raja. Nah, ada yang lebih parahnya itu ada juga yang mengaku katanya dari putra dari
Tuan Raja. jenengan. Ya mohon maaf ini. Maaf ini. Kemarin saya mendapatkan informasi dari Kidarwa, katanya Tuan Raja tidak ada keturunan. Ya, mohon maaf ini Tuan Raja. Oh, kamu jangan lebih baik kita jangan ditegasin. Nangis itu tawak. Baru kali ini saya menemui makhluk yang terang-terangan menanyakan itu. Saya tidak membenci itu. Saya hanya heran saja. Mohon maaf jika kami lancang loh Tuan Raja. Apakah ada yang ada? Kamu sih, Bang. Kau ini sangat apa adanya. Iya. Saya tidak menertawakan karena saya menjadi leluconmu. Yang saya tertawakan adalah betapa kau tidak ingin menutupi. Belak-belakan maksudnya, Bang. Obrolanmu Itu tidak masalah, karena jujur saya menjadi raja. Banyak sekali kehilangan masa yang membahagiakan. Mungkin banyak sekali makhluk memandang. Tidak ada makhluk yang lebih nyaman, tidak ada makhluk yang lebih bahagia selain rantau panjang. Pada kenyataannya, saya pun merasakan banyak sekali kenikmatan, kebahagiaan yang dulu saya miliki sebelum menjadi raja. Kini hilang setelah saya menjadi raja. Saya harus menjadi makhluk yang berwibawa bijaksana dan menaungi. Sehingga seolah saya tidak boleh memiliki sifat yang jenaka. Saya dikurangi dalam hal bercanda. Saya harus berlaga seperti makhluk yang dewasa. Sekalipun saya memiliki hasrat untuk bermain. Sekalipun saya memiliki rasa ingin menangis. Sekalipun saya memiliki rasa sakit, akan tetapi gelar menjadi raja memaksaku untuk menjadi makhluk yang seolah sempurna. Jadi kan itu karena ya tuntutan jenengan sebagai raja. Kalau misalkan jenengan sebagai raja mungkin senang guyon, mungkin kalau dari Sejatinya makhluk memiliki jiwa, memiliki kebahagiaan yang ketika dipaksakan untuk selalu berpikir dewasa itu akan sangat menyakitkan. Dan tidak jarang banyak makhluk yang segan terhadap saya sehingga mereka tidak ingin bercanda sedikit pun terhadap saya. Akhirnya makhluk yang dekat dengan saya, mereka terbatas untuk berbicara, bahkan bercanda. Dan saya makhluk yang mengharapkan candaan itu tidak mendapatkannya. Dengan bertemu dengan dirimu, nampaknya saya tidak perlu lagi bersikap dewasa di hadapanmu. iya kan ya purba karena ini kan tadi sudah lama tidak guyonan mumpung guyon. Kan biasanya kalau guyonan di kerajaan kan nggak enak deh. Oh, tidak masalah. Jadi saya pikir mungkin kita akan jarang bertemu. Saya tidak ingin menyanyiakan waktu. Seolah-olah ini saya adalah makhluk yang sempurna. Ya seperti itulah Tuan Raja ya, namanya makhluk kan ya beda-beda dan masing-masing mempunyai Kelebihan dan kekurangan. dan kekurangan. Jadi sebenarnya gini Tuan Raja, kita mau mengembalikan ini secepatnya sebenarnya. Kita pun mengikuti peta itu sebisa mungkin secepatnya karena ini kepunyaan raja. Sempat kita gerak cepat, tapi ya itu yang tadi saya ceritakan, di perjalanan memang banyak sekali gangguan juga Kau terpatah-patah.
jadi ini kok. Saya malah kepengennya guyon bae. Oh, Rika. Langsungnya pun racun. Jangan sembarangan. Ya. Ini jadi banyak sekali kejadian-kejadian waktu perjalanan kita, misi yang kita jalani sih. Dan ada lagi juga yang Kejadian lucu. kejadian ini sempat kita bertemu Marglawik karena seiring berjalannya waktu itu perjalanan kita sering dibohongi, ya yang mengaku Marglawik, yang mengaku putra jenengan. Kan kita Ngomong-ngomong siapa nama putraku? Siapa yuk? Luhut panjang sekali. Luhut panjang. Luhut panjang. Oh, masa ini saya ikut Cuman, ketawa jadinya. ya memang Luhut panjang. Luhut atau Lugut? Luhut. Luhut, kalau luhut itu yang ada di bambu. Iya, saya pikir Lugut karena Lugut panjang. Luhut Berarti kan panjang. rambutnya gondrong. Ya nggak tahu sih wujudnya. Karena Lugut kan adalah bulu bambu. Iya. Ketika lugutnya panjang, berarti lugut gondrong. Bisa sesuatu aja lah. Itu aja pandai berguyau. Lanjutkan. ya sempat itu yang ya karena dari kejadian itu kan kita otomatis ketika ketemu makhluk kita selalu berhati-hati. Nah sampai akhirnya kita ketemu lagi itu yang mengaku utusan dari siapa? Apa? Dari Galuh Panjang. Ya gini. Ketemu utusan Dari Galuh Batman Panjang. apa ya? Bukan Batman apa ya? Batiman apa ya? Siapa ya mbak? Oh yang dibunuh itu. Iya yang dibunuh. Siapa itu tadi ya? Sempat. Ini pengawas perjalanan gitu. Jadi gini. Sempat kita ketemu ya ada utusan yang mengaku utusan dari Galuh Panjang. Dia sempat memberikan surat deklarasi, tapi dia rebut sempat sudah diberikan, terus diminta lagi akan saya berikan kalau kamu mau membakar membakarnya. surat ini lah. Otomatis kan gini, pikiran saya kan dan tim itu Kita menjaga amanah ya bang ya. ini adalah barang amanah, barang meminjam. Ketika kita membakar, ketakutan yang kita pikirkan itu nanti setelah dibakar barang sudah tidak ada, Kita mengembalikannya. ketika ada kesalahan nanti kita merasa takut menjadi dalang di balik hilangnya surat deklarasi ini. Lantas, Terus sampai akhirnya Kidarwa Bukan sampai Kidarwa, sahabat kita. Ya? sahabat kita yang namanya Kentring Manik itu mengambil surat, mengambil paksa dengan tidak basa-basi, malah Dibunuh. tiba-tiba dia langsung membunuh. Tapi itu memang bukan di luar kendali kita sih sebenarnya Tuan Raja. Kita pun tidak tahu. Setahu kita Kentring Manik. saya menunggu cerita lucunya di mana. Oh ya, langsung kita setelah dapatkan. Nah, ini ketemu Kidarwa yang dari kerajaan Galuh. Galuh Panjang. Ya. Dia memerintahkan, ya ini benar, suratnya benar, lalu bakar surat ini. Kita sempat bingung, aduh ini jangan-jangan sahabat tadi benar apa enggak. Nah, akhirnya kita putusin membakar itu rundingan, dibakar. Nah setelah dibakar, ini sudah kebakar semua. Loh saya baru ingat, itu Kidarwa palsu apa asli? Biasanya kalau asli ada yang palsu. Itu sempat itu dilempar-lempar kayak gini ya, mau bisa ditolongin tapi udah kebakar. Kenapa ingatnya setelah terbakar? Nah itu masalahnya. Lantas kalian berusaha menghentikan itu Apinya. Enggak, tapi Paling geplak-geplak kayak gini ya panas, udah terlanjur habis. terlanjur habis. Lah terus tidak lama kemudian muncullah api itu, Makslub aja. Oh, api besar. Api besar, apa Pak? Makslub atau lub itu. Itu apa? Ya kalau Bunyi api itu. api dinyalain coba Api kayak meledak lah. kayak ketika bang lub
Ledakan itu gimana ya menjelaskan aja? Ya, Maxel Lob ini lucu mungkin denger Maxel Lob ini Maxel Lob. Ya gitu. Lah, kita sempat kaget mau lari. yang ada mohon maaf ini jadinya Tuan Raja malah Iya. Akhirnya sempat lari itu ngetepet sama ini bareng. Apa itu? Ngetepet. Terbirit-birit. Ya keterbit-birit. Ngetepet bahasa kita. Betul kata wajang, Pak. Sempat lari itu ya terberit-berit, akhirnya kita nengok lagi dan itu tiba-tiba muncul makhluk yang namanya Marglawi yang asli. yang asli. Lah anehnya, padahal ini kan sudah dibakar, tapi ketika muncul Marglawi ini dipegang dan diberikan sama Mas Ganang. Itu Padahal yang bakar itu katanya asli ya, asli. hebat atau tidak? Hebat. nggak usah pakai ketawa. Hebat lah. Karena kami adalah kakak beradik, saya dan Galuh Panjang. Kita memiliki keterkaitan, bahkan kedaulatan kerajaannya bisa dikatakan disatukan dengan kedaulatan kerajaan kami. Maka dari itu, simbol-simbol ataupun sandi petunjuk menuju harta penyimpanan Galuh Panjang itu salah satunya disisipkan dalam surat deklarasi ini. Ini memang luar biasa. Melihat kalian sama halnya saya melihat pahlawan-pahlawan saudara saya. Kalian yang berjuang atas nama makhluk yang sejatinya belum pernah kalian temui sama sekali. Tapi kalian mau, kalian bertekad, kalian sampai harus terbirit-birit. Kau bilang apa tadi? Ngetepet. Sampai harus ngetepet seperti itu. Padahal kau tidak mengenal siapa Galuh Panjang. Hanya karena alasan ikhlas dan ingin membantu sesama. Ya. Kau berangkat menghabiskan banyak waktu dan banyak tenaga. Maka hanya satu kata untuk kalian. Pahlawan. Terima kasih. Kalian pahlawan. Kalian pahlawan. Ya, terima kasih ini semua. Saya harap makhluk-makhluk seperti kalian ini yang nantinya akan menjadi pemimpin. Amin. Ya, kita juga dalam perjalanan ini banyak belajar. Kita harus ya saling mengapa Terbata-bata. ini Mengoperasi. Observasi bahwa makhluk ini benar atau tidak. Kita harus Jadi, tidak selalu harus percaya gitu. Sering bertemu dengan makhluk-makhluk, akhirnya di situ kita belajar. Ya namanya melihat makhluk, ya harus dilihat. Nanti perutnya sakit Tuan Raja. Ya pada intinya ini Kalau melihat makhluk itu dijilat, itu namanya gula-gula. permen maksudnya. Benar katamu, melihat makhluk itu dilihat, kalau dijilat ya gula-gula. Manis. Aduh lah. Intinya kita datang kemari, kita menjalankan sesuai amanah dari Tuan Raja untuk mengembalikan surat deklarasi itu. Secara ini memang luar biasa. Kayak dari kerajaan Galuh Panjang menyimpan sandi-sandi, bahkan ada ya mohon maaf sama makhluk yang haihi itu loh. Apa sih? Biasanya kan kalau menyimpan simbol-simbol kan ya otomatis di makhluk yang kuat, keker, biar tidak ada yang bisa mengambil. Tapi ini kok cara susun itu di makhluk yang paling bawah itu, padahal pesuruh apa ya waktu Siapa sih? yang macam itu loh, yang bisa membaca itu yang ada Oh, tandanya yang itu loh. gila. Iya yang mau yang kurang. Yang kurang. Kalian ini tidak bisa menggunakan bahasa kias. Ya mohon maaf ini memang kami ya apa adanya sih ya. Saya lebih suka itu. Senang dablong. Dablongan sih. Begini, ini adalah hal penting. Kebanyakan makhluk menganggap hal penting itu disimpan rapat-rapat. Rapat-rapat, betul.
kita kecoh dengan hal yang sederhana. Ya. Terkadang jika kau memiliki harta ditaruh di depan rumah, justru orang enggan mengambilnya. Iya, karena hal tidak punya Aneh, tidak disangka sih yo. kenapa ada harta sengaja ditaruh di depan rumah? Orang yang ingin mencuri berpikir 2 kali. Jangan-jangan ini adalah jebakan. Ya. Tapi justru tidak jarang pula ketika kita menyimpan benda berharga di tempat yang rapat. Sekarang sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Banyak maling berpikir, kita cari tempat penyimpanannya. Di mana gudangnya? Di mana lemarinya? Di mana berangkasnya? Ya betul. Itu sudah menjadi kelumrahan. Maka dari itu, Galuh Panjang saudaraku tidak berpikir demikian. Sempat ya, saya juga pernah, aduh mohon maaf, sempat ini banget ya. Mohon maaf Sempat. Tuan Raja. ini juga ya, saya pernah menyimpan sesuatu di tempat yang disepelekan. Ya, saya kan ngerokok ini ya, saya sempat nyimpan rokok di kolong meja. Oh malah dibawa anak saya habis makan itu. Anakmu merokok? Enggak, mau ya diambil anak saya, dibawa buat mainan. Akhirnya saya habis makan ya pelongo. Kecut. Nah, itu kalau nyimpen barang-barang yang menurut saya penting bagi saya di tempat sederhana, anak saya itu memang sering ngambil buat mainan seperti itu. Ya, akan tetapi rumus itu tidak harus selalu digunakan. Ini hanya sebuah cara, sebuah trik agar kita bisa lebih memusingkan atau membingungkan para pencari harta itu. Satu lagi nih, mohon maaf Tuan Raja. 2 tidak apa-apa. Jadi ya kalau sambil ngopi-ngopi ya lebih enak sana ya Tuan Raja ya. Inu. Itu yang sebenarnya yang itu kakak adik beneran Tuan Raja sama sekandung, apa beda bapak atau beda biung? Kayaknya barangkali ya. Kami beda ibu. Oh gitu. Jenengan yang kakaknya apa yang adiknya? Mungkin kau jika bertemu tidak akan menyangka siapa kakak dan siapa adik. Karena kenyataannya saya lebih tampan darinya. Apa adiknya yang lebih tua gitu Pak? Ya sebenarnya ya ini pakai bahasa kiasan. Kau Adiknya bisa ke bahasa kiasan? nah, ini saya sama ini sebenarnya adik saya. Dari raut muka Kau lebih menyinggung kami. dari Menyinggung gitu. Kutu kamu lu. tapi wajahnya itu kan tuan saya ini lebih dewasa wajahnya Dengan sebutan dewasa ya. ya, dan sedikit kiasan bok. Iya. Sederhana saja. Tapi itu tuanya karbitan bercepat. Karbit itu istilah kalau buat misalkan buah kita simpan agar cepat matang itu dikasih karbit. Ya sejenis itu Kapur. mempercepat tua. Pantas saja mukanya predot ya. Karena banyak kapur. Berbulu ini mukanya. Saya tersinggung dengan kataanku. Tidak. Kalem. Wanen udah wanen. Ini sudah terlalu panas untuk kita berbicara. Oh ya, intinya ya Terima kasih Tuan banyak. Raja, dari semua obrolannya ya ini adalah kayak saya pribadi sangat jarang bertemu atau ngobrol-ngobrol dengan ya makhluk-makhluk yang mau mendengarkan ocehan receh saya ini yang ngetepet, yang dablong gitu. Intinya saya ngucapin terima kasih dan juga Saya yang harusnya mengatakan terima kasih. Sudah bertahun-tahun saya tidak bercanda. Mungkin karena ini tempat sudah sepi, jadi saya bisa berbicara demikian terhadap kalian. Jika kalian berbicara hal seperti ini di depan
para pengikutku sama saja kau menjatuhkan harga diriku. Oh iya. Semua itu ada posisinya ya. Ada tempatnya, Tempatnya. ada waktu yang tepat. Betul. Jangan oke lah ada. Saya peringatkan lagi, Nggih. kita bisa bercanda seperti ini di waktu dan di tempat yang tepat. Masuk. Lain kali jika kita bertemu, tolong perhatikan itu. Siap. Masuk. Nama saya Marcel. Cucu kesayangan yang Saya Ranto Panjang. Ada panjang. Dangik. Saya Ranto Panjang. Saya Diki. Saya Ranto Panjang. Bisa dulur ngomong, bisa dulur. Bisa dulur. Panjang. Ini ada satu cerita lucu lagi nih. Ngomong belum pulang. Tadi ya, kita semua sebelum membakar apa namanya surat deklarasi ini, kita sudah minta maaf, sudah bikin video. Oh iya. Sampai mau nyaksiin apa? Ini kita membawa saksi, yaitu ini alat yang di alam kami itu namanya kamera. Itu buat merekam. Dimana nanti ketika kita melakukan kesalahan, kan mau bakar nih. Cret. Kalau misalnya terjadi kesalahan, nanti jenengan Nonton video. nonton videonya atau hasil rekamannya, Bawa biar kita tidak menjadi tersangka sepenuhnya seperti itu. Bukti lah. Bukti. Kalian pikir saya segalak itu sampai kalian harus membuat hal-hal seperti itu? Iya kan. berjaga-jaga. Ya kan kadang-kadang kan namanya lidah itu tidak bertulang. Bisa Jika tidak bertulang, maka dia digunakan untuk memikul. tiga guyon. Ya sebenarnya masih banyak banyak banget yang bisa dapat sandahan, tapi ya mbok Tuan Raja ini Masih ada kesibukan. kesibukan ya. Intinya kita terima kasih dan mohon maaf juga. Kita sudah bisa menjalankan amanah ini, Betul. kita sudah menyelesaikan tugas ini. Tinggal saya sama teman-teman nunggu Mas Ganang yang sedang masuk Ya, sama Marglawik. suruh. Ingat, jika lain waktu bertemu, saya di mimbar, kau di bawah. Jangan kau menertawakanku dari bawah. Ini rahasia kita. Masuk. Dengerin kamu tuh. Aman kalian. Cepat kembali. Korok lu. Penjagaan apa ini? Tidak mudah. Ya, saya pamit dulu ya. Ya intinya Terima kasih banyak, terima Tuan kasih, Raja. senang berjumpa dengan Tuan Raja. Oke. Panjang umur. Sehat Sehat, selalu. sehat. Sukses dalam pengobatannya, karena kita Siap. ketika disambut itu di tempat pengobatan Ranto Panjang, ya mudah-mudahan semua yang datang ke Tuan Raja bisa sehat walafiat di Maluk. Saya hanya berpesan kepada kalian. Nggih, pripun? Sejatinya atas semua hal kebaikan yang menimpa terhadap kita, akan ada pula hal buruk yang akan mengikutinya. Setiap hal yang kita rasakan indah, maka ada hal yang buruk mengikuti keindahan itu. Jadi, yang kau lihat manusia di luar sana itu bahagia, tidak sepenuhnya. Yang kau lihat makhluk di luar sana menderita, kau tidak tahu bahwa dia bahagia. Bahagia ataupun tidak, terletak pada bagaimana cara kita menyikapinya. Sawang sinawang. Benar sekali. Saya pamit. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Dik. Ngapain Marcel? Wah, intro dukun ebet. Oke, ayo lanjut ya. Marcel. Alhamdulillah teman-teman. Aja kok digawe pola. Bisa aja lah. Ya, nah ini ngomong bentar. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah
amanah yang diberikan kita sudah kembalikan. Ya intinya berkat doa dari seluruh dalam masing-masing. Saya ucapin banyak terima kasih. Itu tadi obrolan sama Raja gelem bercanda. Ada doblong, ada ngetepet. Ya guyon katanya di sana jarang banget guyon karena sering di depan mimbar atau di depan apa rakyat-rakyatnya ya kan Dik. Jadi Menjaga image lah. Jadi oke, kita langsung lanjut ya. Nungguin Mas sambil nunggu Kanang. Kanang.